Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pemohon, kuasa hukum bersama Prinsipal Anisarus Hadi. Dari kuasa hukum saya sendiri Gugum Ridho Putra. Kemudian ada Muhammad Zul Ikram, Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, dan Saudara Khairul Fadli. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Dari DPR berhalangan, kuasa Presiden silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemerintah Yang Mulia hadir dari Kemendikbud Ibu Katarina Mulyana Girsang, staf ahli Mendikbud bidang regulasi. Kemudian Ibu Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum Kemendikbud. Kemudian Pak Ihsan Arif, Kabak Advokasi Hukum Kemendikbud, dan kami sendiri dari Kumham Ardiansa, Direktur Litigasi Undang-Undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agenda persidangan untuk perkara nomor 2 tahun 2019 sesuai berita acara yang lalu adalah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pemohon dan 2 orang ahli dari kuasa Presiden ya. Ya, menurut laporan dari kepaniteraan untuk ahli Pak Dr. Dian Puji Simatupang masih di jalan katanya, dan keterangan tertulisnya telah diterima 2 hari sebelum hari sidang. Sedangkan untuk ahli Profesor Dr. Yoyon Suryono, keterangannya baru diterima, ya, baru kemarin ya, jadi baru sehari ya. Jadi untuk itu yang bisa didengar itu Pak Dr. Dian, kalaupun hadir nanti. Tapi sebelumnya dipersilakan ke depan untuk saksi yang hadir dari pemohon. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahidudin untuk menuntun. Untuk ya, Pak Kurniawan Catur, Bu Nelly Aprida Ningsih, ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Pemohon, siapa yang terlebih dahulu dengar? Saksi atas nama Nelly, Ibu Nelly. Ibu Nelly, iya. Silakan Ibu Nelly, langsung ke podium. Di podium. Imbang. Ya. Waktu paling lama 10 menit ya untuk memberikan keterangan, nanti di dalam dengan tanya jawab. Silakan. Baik. Mohon izin Yang Mulia, untuk sistem bertanyanya apakah pemohon bertanya langsung dijawab atau dikumpul? Mau dituntun? Ya, terserah pemohon. Baik. Kalau begitu kami tuntun saja Yang Mulia. Ya. Saudari saksi, bisa saudari jelaskan dahulu, saudari ini bekerja di mana sekarang dan sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bekerja di KB Melati Grogol, Jakarta Barat, di Jalan Dr. Semeru 2, RT 1, RW 9, nomor 64.
KB itu kelompok bermain ya? Iya. Kelompok bermain. Oke, kelompok bermain berarti saudari bekerja di PAUD non formal ya? Iya. Ya, oke. Sejak kapan saudara saksi kerja di sana? 2006. 2006. Sejak tahun 2006 ya. Nah, bisa dijelaskan tidak di satuan PAUD saudara bekerja itu usia anak didik yang dilayani itu usia berapa saja? 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun. Ada berapa kelas yang di sana nih jelas? Ada 3 kelas. 3 kelas ya. Oke, berarti 2-3 tahun ada di sana ya? Ada. 2-3 tahun, kemudian usia 3-4 tahun ada? Ada. Ada. Dan terakhir yang usia 4 sampai 6 tahun ada juga? Ada. Ada. Oke. Ada berapa pendidik saudara saksi di sana? Ada 6. 6 ya. Oke, 6 orang pendidik. Nah, kemudian saudara saksi di sana statusnya sebagai apa? Pegawai tetap atau apa? Pengajar. Pengajar. Tapi sudah diangkat sebagai tetap di sana. SK-nya keluar SK pengajar 2008. 2008 ya. Oh, 2 tahun sebelumnya tapi sudah di sana ya. Sudah. Sudah, oke. Nah, mengenai pencatatan administrasi sebagai pendidik PAUD, saudara saksi punya NUPTK? Punya. Punya. Tahun berapa dapat NUPTK-nya? 2009. 2009 ya. Baik. Oke, kemudian mengenai penghasilan, berkenan saudara saksi menjelaskan penghasilan saudara saksi di sana bagaimana? Untuk tahun ini sebulannya kami terima 500.000. 500.000 per bulan. Boleh tahu biaya siswanya per bulan berapa? 80.000. 80.000. Oke. Nah, selain penghasilan sedemikian, apa ada manfaat lain yang didapat? Misalnya apa ada bantuan dari pemerintah atau apa? Ada insentif. Insentif. Oke, baik. Insentif itu dari pemerintah pusat, bukan? Iya. Dari pemerintah pusat ya. Per bulan itu hadir ya? Enggak, setahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Apakah seluruh pengajar di tempat saudari dapat semua? Tidak. Tidak. Tadi kan ada 6 ya? Iya. Pengajar. Dari 6 itu berapa yang dapat? 2 orang. 2 orang saja? Iya. 2 orang, oke. Itu insentif untuk tahun yang 2019, bukan? 2000 terakhir 2018. Tahun 2018, oke. Nah, tadi kan saudari saksi mengatakan sudah bekerja sejak... Pak Ketua, saya mau ke kuasa hukum. Baik. Pertanyaan ini karena kita bukan menguji kasus konkret. Tolong pertanyaan yang relevan dengan pokok permohonan. Baik, yang mulia. Jadi jangan nanti kita dibawa kepada seperti mengadili kasus konkret, gitu. Baik. Dan nanti keterangan yang disampaikan oleh saksi itu tidak ada gunanya untuk permohonan saudara, gitu. Jadi tolong memformulasikan pertanyaan itu yang relevan dengan persoalan konstitusional yang dibawa di persidangan ini. Baik. Kami... Ya. Pertanyaan mengenai kesejahteraan kami lanjutkan. Tadi kan saudara saksi mengatakan insentif itu hanya 1 tahun ya? Iya. 1 tahun setiap tahun. Kemudian saudara saksi kan sudah bekerja sejak 2006. Nah, sejak 2006 itu sudah dapat insentif atau belum? 2006 belum. Belum dapat ya? Belum. Oke. Nah, tadi kan dikatakan hanya 2 yang dapat. Itu saudari untuk saudari sendiri atau bagaimana insentif itu? Tidak, dibagi sama teman yang tidak dapat. Dibagi semua ya? Ya. Jadi setiap tahun hanya itu dapatnya Ya. dan kemudian dibagi rata juga? Iya. Oke. Kemudian kami ingin tanyakan mengenai kesempatan pengembangan diri. Sebagai pendidik PAUD di sana, ada tawaran program nggak dari pemerintah
terkait pengembangan diri seperti diklat, pelatihan atau apa? Tahun terakhir 2018 ada diklat lanjutan dari pemerintah. Diklat apa itu namanya? Lanjutan, jenjang lanjutan. Oh, diklat berjenjang ya. Oke. Selain itu apakah ada program yang lain di sana? Tidak ada. Tidak ada, hanya itu aja ya. Oke. Oke. Mengenai jam belajar. Untuk kelompok usia tadi kan ada 2 sampai 3, ada 4 sampai 6. Masing-masing jam belajarnya sama atau tidak? Kalau kelompok 2, 3 sama 2 jam. Kalau 4, 5, 6 beda sampai jam 11. Selama seminggu? Iya, sampai Senin sampai hari Jumat. Senin sampai hari Jumat ya. Oke. Ada tanya lagi? Cukup. Terakhir ya Mas, sekali lagi. Kurikulum yang digunakan bagaimana, saudara saksi? Kurikulum 13. 2013. Oke. Sementara cukup Bang. Ya, baik. Langsung ke saksi berikutnya. Silakan kembali ke tempat. Sama modelnya, mau dituntun? Ya, baik Bang. Ya, silakan. Saudara Catur, mohon diterangkan saudara bekerja di mana, sejak kapan, dan sebagai apa? Nama saya Kurniawan Catur Hidayat, saya adalah pendidik PAUD di PAUD Al-Ihsan, Jakarta Pusat. Saya mengajar sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini masih aktif mengajar. Sejak 2009, ya. Baik. Di PAUD Al-Ihsan itu jenjang layanannya usia berapa saja, saudara saksi? Ada 3 kelompok usia 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan juga 5 sampai dengan 6 tahun. 5 sampai 6 tahun ya, baik. Nah, saudara saksi kan sejak 2009 sudah di sana? 2009. 2009 ya, 2009 sampai hari ini berarti sudah 8 tahun ya. Oke. Nah, di tempat saudara penghasilannya bagaimana, saudara saksi? Bisa diterangkan nggak? Untuk saya sendiri sampai dengan saat ini setiap bulan yang saya terima adalah sebesar Rp300.000. Rp300.000, oke. Boleh tahu background pendidikan saudara sekarang? Saya sarjana 1 pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Jakarta tahun lulus 2012. S1 PAUD ya? Ya. Oke, S1 PAUD. Nah, dengan kelulusan saudara sebagai sarjana itu, apakah saudara saksi bisa tanda kutip menjadi guru? Yang saudara saksi tahu, saudara saksi bisa nggak mengajukan jadi guru? Untuk menjadi guru dalam formal, yang dimaksud mungkin itu saya tidak bisa. Tidak bisa. Saudara saksi tahu nggak? Tidak bisanya karena apa? Karena saya terbentur dengan seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa yang dimaksud dengan guru itu hanya untuk pendidik atau tenaga pengajar di pendidik PAUD formal. Sedangkan kami yang di non-formal, kami tidak bisa disebut guru. Baik. Mengenai pelatihan kompetensi, untuk menjadi guru kan ada pelatihan tersendiri. Sebelum mendapatkan sertifikat pendidik itu ada uji kompetensi guru. Saudara saksi pernah ikut uji kompetensi guru nggak? Uji kompetensi guru pernah diberikan kesempatan kepada kami tahun 2015, waktu itu secara terkomputerisasi memang, tetapi setelah itu tidak pernah lagi ada tindak lanjut berkaitan dengan itu. Oke. Kenapa tidak ada? Saudara saksi tahu apa penyebabnya tidak ada panggilan lagi? Saya tidak paham. Tidak paham. Oke.
Yang jelas setelah saudara lulus dari uji kompetensi itu tidak ada lagi panggilan lanjutannya, tidak ada? Tidak ada tindak lanjut, entah itu berupa pengumuman bahwa Anda lulus kemudian akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut lagi atau tidak, itu tidak pernah ada informasi. Baik. Nah, selain gaji kan tadi ada insentif bantuan. Saudara saksi termasuk yang dapat insentif tidak? Insentif selama di PAUD Ahlisan 2009 belum pernah. Belum pernah dapat? Belum pernah. Nah, tetapi di tempat saudara saksi ada yang dapat insentif? Ada. Ada. Nah, penunjukan itu dari mana? Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat? Mengenai sistem itu saya tidak paham, tetapi ada pemberitahuan bahwa di lembaga kami ada yang mendapat insentif sejumlah 1 orang, jumlahnya sekian, gitu. Baik. Cukup? Ya, Ya, cukup, baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Kita dengar ahli dulu. Ya. Ahli Pak Dr. Dian sudah hadir. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, nanti sekalian. Ya, mohon. Yang mulia Pak Wahidudin. Baik, untuk ahli Pak Dr. Dian Puji N. Simatupang, SHMH, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Atau langsung ke podium. Ya, silakan kira-kira 10 menit menyampaikan paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Presiden dan pemohon serta tim kuasa hukumnya, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Izinkan saya menyampaikan keterangan ahli mengenai pengaturan kewenangan sebagai pengelolaan pendidikan berdasarkan perspektif hukum negara berkaitan dengan pengujian pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Maksud pengelolaan sistem pendidikan nasional tersebut kemudian diatur sebagai pengelolaan pendidikan dalam pasal 1 angka 1 PP 17 2010 sebenarnya diubah dengan PP 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pendidikan pendidikan sebagai pengaturan kewenangan dan pendidikan sistem pendidikan nasional dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 1 UU 20 tahun 2003 junto pasal 1 angka 1 PP 17 2010 sebagaimana diubah dengan PP 66 2010, pengelolaan pendidikan merupakan implementasi norma dan bagian dari kewenangan Menteri untuk mengatur agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengaturan kewenangan Menteri tersebut dilakukan terhadap semua jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003, yaitu jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Dalam pendidikan non formal sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 20 tahun 2003 berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang antara lain meliputi pendidikan anak usia dini. Dalam pengaturan kewenangan pendidikan non formal tersebut, khususnya pendidikan anak usia dini, secara politik hukum terbuka open legal policy dalam pasal 26 ayat 6 Undang-Undang 20 tahun 2003 diatur sebagai jalur pendidikan yang dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah
telah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan mengacu pada standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu diaturlah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional sebenarnya diubah dengan PP nomor 32 2013. Dalam peraturan pemerintah tersebut jelas diwajibkan dan ditujukan pada jalur pendidikan formal, tetapi untuk jalur non formal diberikan keleluasaan. Hal ini dinyatakan dalam paragraf ke-9 penjelasan umum PP nomor 19 2005 sebenarnya diubah dengan PP 32 tahun 2013 yang menyatakan standar nasional pendidikan untuk jalur non formal hanya bersifat pokok dan tetap memberikan keleluasaan karena karakteristik yang tidak terstruktur untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berbeda dengan jalur formal yang dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan kriteria minimal mengenai standar komponen pendidikannya serta sifatnya yang terstruktur dan berjenjang. Perbedaan yang dilakukan dalam menerapkan standar pendidikan tersebut bagi jalur formal dan non-formal bukanlah merupakan diseminasi, melainkan pengakuan pemerintah atas partisipasi penyelenggara pendidikan non-formal serta pemahaman dan kesadaran pemerintah atas kemampuan dan kondisi masing-masing penyelenggara pendidikan non-formal yang belum dapat dituntut kewajiban standar minimal pendidikannya. Demikian juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang bagi jalur pendidikan non-formal diarahkan sebagai standar yang bersifat pokok dan tetap diberikan keleluasaan sesuai dengan karakteristiknya. Dalam hal praktik administrasi segala dan bentuk keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan untuk melaksanakan PP Nomor 19 2005 setelah diubah dengan PP 32 2013 dan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 kemudian disamakan dengan untuk seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini yang bersifat formal dan non formal yang disediakan pemerintah daerah atau masyarakat. Hal demikian yang mulia merupakan kekeliruan dalam praktek administrasi pemerintahan negara dan bukan persoalan kerugian konstitusional. Dalam hal ini badan atau pejabat administrasi pemerintahan mungkin telah salah kira terhadap maksud pembuat undang-undang peraturan dwelling in an objective reh bahwa standar pendidikan nasional ditujukan untuk semua jalur. Padahal bagi pendidikan usia dini jalur non-formal dan semua apapun yang non-formal tetap bersifat panduan dan diberikan keleluasaan untuk penyelenggaraannya sesuai dengan karakteristiknya yang tidak terstruktur dan pengembangan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan demikian apabila badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam hal menerapkan PP nomor 19 2005 sebagai diubah dengan PP nomor 32 2013 dan Permendikbud nomor 137 2014 mewajibkan standar pendidikan sebagai jalur formal merupakan ketidakpahaman terhadap maksud dalam alinea ke-9 PP nomor 19 2005 sebagai diubah dengan PP nomor 32 2013 yang mengingatkan untuk jalur non formal tetap diberikan keleluasaan dan tidak wajib menuntut kepadanya standar minimal yang harus dipenuhi. Standar minimal yang harus dipenuhi ada 8 standar yang meliputi pencapaian tingkat perkembangan anak, isi, proses penilaian pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Pembedaan tersebut juga bukan diseminasi karena pemerintah tetap memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pendidikan jalur non-formal untuk menyelenggarakan pendidikannya dalam karakteristik yang berbeda dan tanpa perlu memenuhi standar-standar yang kemungkinan akan memberatkan penyelenggara pendidikan non-formal. Hal demikian di sisi lain juga merupakan pengakuan dan apresiasi pemerintah atas peran serta penyelenggara pendidikan non-formal termasuk terhadap pendidik dan tenaga kependidikannya. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan konsesi hukum yang saya uraikan sebelumnya, masalah hukum yang ada bukan mengenai kerugian konstitusional, melainkan penerapan praktik administrasi pemerintahan berdasarkan PP nomor 19 2005 sebagai diubah dengan PP 32 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Dan demikian upaya yang segera diselesaikan adalah menerapkan dan melaksanakan PP nomor 19 2005 sebagai diubah dengan PP nomor 32 2013 dan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 sesuai dengan penjelasan otentik dalam paragraf ke-9 PP nomor 19 2015 sebagai diubah dengan PP nomor 32 2013 yaitu standar minimal diterapkan secara wajib dan minimal kepada penyelenggara pendidikan formal dan kepada penyelenggara pendidikan non formal yang mempunyai karakter tidak struktur hanya bersifat pokok dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan demikian terhadap pendidik dan tenaga pendidikan non formal pun yang mulia khususnya pada penyelenggara
pendidikan anak usia dini, tentu pemerintah tidak dapat menuntut standar yang sama dengan pendidikan anak usia dini yang formal yang telah terstruktur. Bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal, pemerintah juga tidak mungkin menuntut standar minimal dan syarat yang lebih ketat yang sama diwajibkan kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini formal yang sebelumnya telah memenuhi kesetaraan penilaian standar minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi terhadap penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal, pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk hidup berkembang dan diakui keberadaannya dan tidak menuntut kualifikasi standar yang ditetapkan dan tidak dibatasi kegiatan pendidikannya di dalam masyarakat yang membutuhkan. Akan kemungkinan terdapat diskriminasi tentu yang mulia apabila terdapat terhadap penyelenggara pendidikan usia dini non formal dan non formal diberikan kesamaan karena keduanya mempunyai karakter yang berbeda. Karena yang formal dituntut kewajiban standar minimal yang harus dipenuhi dan syarat prosedur yang standar, sedangkan yang non formal tetap diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan karakter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa wajib memenuhi standar minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan gambaran tersebut, pemerintah dan negara tentu harus memperlakukan kepada pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan apa yang telah dipenuhinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya kepada pendidik dan tenaga pendidik kependidikan dan penyelenggara pendidikan anak usia dini formal, pemerintah mengatur pendanaan pendidikan dan tenaga pendidikannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di sisi lain kepada pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal, pemerintah mengatur dua hal, yaitu mengatur regulasi yang memberikan iklim kondusif agar penyelenggara pendidikan anak non formal makin diminati dan diikuti masyarakat, dan mengatur pemberian insentif yang makin memajukan sistem pendidikan usia dini non formal sehingga lambat atau cepat makin mendekati dan mencapai standar minimal yang diharapkan. Pemerintah tentu harus adil memprioritaskan daya keuangan negara yang terbatas bagi pendanaan pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan anak usia dini formal terlebih dahulu karena kewajiban standar minimal yang telah dipenuhinya. Tetapi hal demikian bukan berarti pemerintah tidak memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan usia anak usia dini non formal, sehingga tetap diupayakan insentif yang tujuannya tetap memajukan dan memberikan penghargaan yang proporsional kepada pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara non formal. Dengan pemahaman tersebut, yang mulia, ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 2005 tidak mempunyai relevansi dengan hak konstitusional seorang karena yang bersangkutan berada pada penyelenggara pendidikan jalur non formal. Pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur non formal tidak dituntut untuk wajib memenuhi standar minimal yang diatur, misalnya standar pendidikannya. Demikian juga untuk jalur non formal tidak dituntut untuk wajib memenuhi syarat dan prosedur dalam rangka pengangkatannya sebagai guru, misalnya sertifikasi. Dengan tidak diwajibkannya standar minimal tersebut dibebankan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada penyelenggara pendidikan non formal, tentu haknya tidak dapat disamakan dengan pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan formal. Akan tetapi pengakuan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan non formal tetap ada sebagai bentuk keleluasaan dan untuk memenuhi karakter pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga tidak melarangnya untuk mendidiknya dan atau membatasi pekerjaannya. Mengingat ketentuan guru sebagai pendidik profesional membutuhkan standar yang harus dipenuhi dan prosedur pengangkatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepada yang belum memenuhi syarat dan prosedur tersebut. Apabila ketentuan tersebut dihapuskan, akan menghilangkan standar pendidikan minimal yang wajib dipenuhi penyelenggara pendidikan formal dan menghilangkan syarat dan prosedur pengangkatan guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekhawatiran atas hapusnya ketentuan tersebut ada semua guru tidak wajib lagi memenuhi standar pendidikan yang minimal dan saat prosedur pengangkatan guru sesuai dengan syarat dan prosedur dan peraturan perundang-undangan tentu akan dikesampingkan. Hal demikian tentu dikhawatirkan akan merugikan kepentingan anak didik dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pengujian ini secara kontekstual menyadarkan pemerintah untuk tetap menghormati dan memberikan kemuliaan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini non formal. Sebab itu pertama, yang mulia, dan penerapan PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 32 2013 dan Permendikbud nomor 137 tahun 2014,
Pemerintah tentu tetap harus membedakan bagi penyelenggara pendidikan non formal, itu tetap memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal, tetap menyelenggarakan pendidikannya berdasarkan karakternya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pemerintah mempunyai pola perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk memberikan insentif kepada penyelenggara pendidikan usia dini non formal agar terus berkembang dan semakin diminati dan dibutuhkan masyarakat, sehingga lambat laun dapat berkembang dan menjadi mampu memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Ketiga, penghargaan dan apresiasi pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, khususnya pada pendidikan usia dini non formal, harus semakin diperbanyak dan diperluas baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga penghormatan atas dedikasinya pada masyarakat semakin dihargai. Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan Yang Mulia, dan melalui Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal dalam dedikasinya kepada pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan kuasa Presiden kalau ada yang mau ditanyakan atau di dalamnya atau ada cukup. Ya, sekaligus ke saksinya pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami kepada ahli dari pemerintah tidak ada, karena pendapatnya sudah menguatkan bahwa yang justru ada diskriminasi di tingkat PP 19 dan Permendikbud, tentu PR kami untuk memperbaiki PP dan Permendikbud 135 yang tidak menyamakan pendidik PAUD formal dan non formal. Dan ini bukan masalah hak konstitusional, tapi masalah implementasi, jadi sesuai dengan permohonan, sesuai dengan tanggapan pemerintah. Yang kedua yang ingin kami tanyakan kepada saksi Yang Mulia, silakan. Kepada kedua saksi, apakah kedua saksi tahu perbedaan insentif dan tunjangan? Sehingga dalam penerapannya memang berbeda karena insentif bersifat bantuan. Apakah kedua saksi tahu? Yang kedua, apakah kedua saksi tahu bahwa tanggung jawab penghargaan terhadap pendidik PAUD non formal yang diangkat oleh masyarakat yang diatur dalam undang-undang adalah sebenarnya sejatinya tanggung jawab dari penyelenggara itu sendiri, karena penyelenggara diberikan kebebasan untuk melakukan pungutan kepada para peserta didik tanpa ada batasnya. Lalu yang ketiga, apakah para saksi juga tahu bahwa perbedaan pelatihan uji kompetensi dan pelatihan sertifikasi itu diberikan untuk apa dan kepada siapa gitu, dan tujuannya apa? Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Pemohon kalau mau ada pertanyaan untuk ahli pemerintah, sudah cukup? Mohon izin Yang Mulia, ada tambahan dari Kepala Biro. Oh ya, silakan selesaikan dulu. Mohon izin Yang Mulia, ya. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan Bu Katerina kepada saksi. Ya. Apakah para saksi tahu terkait dengan pengelompokan usia? Tadi saksi mengatakan bahwa anak-anak yang ada di sana adalah usia 2 sampai dengan 6 tahun, lalu ada pengelompokannya. Apakah saksi tahu sebutan pengelompokan ketika dia mengajar pada usia 2 sampai 3, 4, 5, 5 atau 6? Seperti itu Yang Mulia. Ya, baik. Ya, pemohon ada untuk ahli? Ada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia kepada ahli dari pemerintah, Bapak Dian Puji Simatupang. Yang pertama kami ingin tanyakan begini, saudara ahli kan hukum anggaran negara, kami ingin tanyakan dapatkah suatu urusan pemerintahan atau tugas penyelenggaraan negara itu dianggarkan tanpa ada dasar ketentuan perundang-undangannya, jadi cukup dengan aturan di bawah undang-undang saja, apakah sudah cukup? Kemudian yang kedua, di dalam makalah saudara ahli banyak menyatakan mengenai bahwa PAUD formal dan non formal itu berbeda dari segi pemenuhan standar minimal layanan.
Mohon diterangkan apa dasarnya saudara ahli bisa menyimpulkan demikian, mengingat dari segi banyak hal, seperti misalkan dalam hal kurikulum, Permendikbud 137/2014 itu diberlakukan secara sama kepada formal dan non-formal. Kemudian juga badan akreditasi keduanya, formal non-formal juga sama. Kalau dulu namanya ban PNF, sekarang sudah jadi ban PAUD. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika memang ini betul tidak ada permasalahan hak konstitusional di sini, tidak ada permasalahan normatif. Tadi saudara ahli menyimpulkan ini adalah persoalan implementasi penerapan hukum. Pertanyaan mendasarnya adalah, dapatkah para pendidik non formal itu menjadi guru dengan konsepsi jika kita tetap mempertahankan bunyi pasal 1 angka 1 dan pasal 2 angka 1 itu tetap demikian. Dapatkah mereka tetap menjadi guru? Apakah mereka tetap berkesempatan menjadi guru? Kalau tadi saudara ahli menyimpulkan cukup dengan mengimplementasikan PP 19 tahun 2005 dan Permendikbud 137 lebih baik, apakah mereka dapat menjadi guru cukup dengan memperbaiki peraturan perundangan di bawahnya? Kemudian sementara itu yang mulia, ada. Cukup yang mulia. Ya, baik. Dari meja hakim, ya yang mulia Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Ini kepada saksi. Salah satu ya mungkin Bu Nelly. Pertanyaan ini dijawab langsung aja Bu ya. Sejak awal sidang ini saya lihat nih guru-guru PAUD ini pakai seragam. Siapa sih yang menyediakan guru pakaian seragam untuk guru PAUD ini? Dari pusat, Pak. Dari? Himpau di pusat. Oh, dari pemerintah ya? Himpau di pusat. Himpunan Pendidik Indonesia yang di pusat seluruh Indonesia. Oke. Itu apa bentuk badan hukumnya itu? Saya tidak tahu, Pak. Oke. Satu, yang kedua, dulu pernah mencoba mendaftar nggak jadi guru? Baik guru apalah begitu? Tidak pernah. Yang bukan non formal. Tidak Jadi pernah. ini sudah menjadi pilihan ya, Ya. dan tidak mau mendaftar ke tempat lain. Tidak. Kalau Pak Catur pernah mendaftar nggak dulu? Berupaya mendaftar jadi apa gitu? Jadi guru melalui jalur PNS itu? Tidak pernah, yang mulia. Jadi ini memang memilih karir begini ya? Betul. Oke. Dulu Bapak dan Ibu, ini Ibu, ketika menjadi guru PAUD yang ngangkat siapa? Pertama, kita awalnya tidak ada yang mengangkat. Karena kita melihat anak-anak yang banyak di jalan yang nggak tertampung di TK, yang nggak bisa dapat TK, kita membuka PAUD. Jadi ini kayak partisipasi masyarakat dalam pendidikan ya? Awalnya seperti itu. Oke, lalu kenapa tiba-tiba ada keinginan diperlakukan sama dengan orang yang di PAUD formal itu? Karena semua persyaratan pengajarnya sama, memakai kurikulum 13, ada RPP, ada RPH, ada rencana pembelajaran, itu semua sama. Yang hanya membedakan itu fisik dan fasilitas. Fisik gedungnya aja, tapi secara pengajian itu sama. Yang membuat menjadi itu karena perintah atau karena inisiatif? Karena kita sudah mengacu ke peraturan pemerintah. Oh begitu ya. Jadi begitu ada inisiatif menjadi guru PAUD, memposisikan diri guru PAUD, lalu merasa ada peraturan yang mengikat juga sebagai guru PAUD non formal, begitu ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk keduanya. Silakan dimatikan lagi Pak Catur. Kepada ahli, satu saja pertanyaan saya. Kalau dibaca keterangan ahli Pak Dian Puji Simatupang, itu kan menjelang ke halaman 7 itu kan bicara pasal ya, di undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya. Lalu tiba-tiba di terakhir itu melompat rekomendasinya kepada PP. Kira-kira apa yang sebetulnya Anda ahli katakan dengan lain yang dibahas di awalnya, tapi tiba-tiba direkomendasinya melompat ke peraturan pemerintah.
apakah ahli hendak mengatakan bahwa tidak ada persoalan konstitusional dengan norma undang-undang, atau ahli mengatakan bahwa ada yang berbeda di PP dibandingkan yang diatur dengan undang-undang. Nah, bagi saya ini menarik. Sejak beberapa kali menjadi ahli di sini, Pak Dian kalau menyatakan di awal-awalnya ini, lalu di kesimpulannya juga. Tapi untuk yang kali ini, menjelaskan substansi undang-undang, tapi di kesimpulannya melompat ke peraturan pemerintah. Saya ingin klarifikasi yang begitu saja. Terima kasih, Pak Ketua. Yang mulia Pak Soehartojo, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya ke Pak Dian saja. Begini Pak Dian, batuk ini. Dari keterangan ahli Bapak, apakah yang dikaitkan dengan pasal 26, baik ayat 2, ayat 3, dan ayat 6 ini. Tapi saya sebelumnya ingin tanya yang lain dulu. Salah lihat saya. Begini Pak Dian, ketika Anda membawa pesan bahwa ketika menghadap-hadapan antara atau memperbandingkan hak konstitusional pendidikan formal dan non-formal dilihat dari soal mampu dan tidaknya memenuhi syarat minimal itu sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa yang lebih didahulukan itu secara kelembagaannya atau soal kemampuannya, secara personifikasinya. Karena sebenarnya kalau pemerintah sudah melembagakan secara formal, syarat minimal itu kan bisa kemudian dipersyaratkan kemudian untuk mendrive supaya syarat minimal itu terpenuhi. Jadi ada dua hal yang mesti harus dijelaskan. Apakah karena ini dipandang tidak mampu kemudian secara kelembagaannya sulit untuk disamakan dengan yang formal, ataukah memang harusnya formalkan dulu baru syarat minimal itu kemudian ditentukan sebagai syarat sebagaimana pendidikan formal yang lainnya. Satu pertanyaan. Yang kedua ini Pak Dian, saya kembali ke yang ingin saya tanyakan di awal tadi berkaitan dengan pasal 26 ayat 23 dan ayat 6 itu. Ini sebenarnya ada semacam syarat yang disampaikan melalui pasal 26 ayat 2 ayat dan 3 Undang-Undang 20 2003 itu bahwa pendidikan non formal ada semacam misinya mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Nah, artinya apakah pesan yang demikian ini secara khusus dipesankan kepada pendidikan non formal, apa memang tidak ada kewajiban yang seperti ini yang dibebankan kepada pendidikan formal? Sehingga ini hanya bisa dicukupi oleh lembaga non formal itu. Nah, kemudian kalau dihadapkan ke pasal 26 ayat 6 bahwa hasilnya akan dihargai sama. Nah, ini apakah pasal ini tidak kemudian dalam tanda petik justru akan menyakiti, semakin menyakiti. Orang suruh bekerja keras, hasilnya akan disamakan, tapi perlakuannya tidak sama. Saya ingin makna Anda apa ini membawa pasal 26 ayat 2, 3 dan pasal 6 ini kemudian dihadap-hadapkan bahwa pesannya harus bagus, hasilnya akan disamakan, tapi perlakuannya dibedakan. Ada persoalan memang di pasal 26 nih Pak Dian. Saya mau minta dijelaskan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih ada yang mulia Pak Wahidudin. Ke saksi ya, baik Saudara Kurniawan Catur atau Nelly Apridaningsih. Baik waktu masuk menjadi tenaga di penyelenggaraan pendidikan itu atau baru sekarang, apa ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama? Ya langsung saja gitu dijawab.
Ada perjanjian kerja, kesepakatan bersama dengan penyelenggara. Ada tidak? Mohon izin menjawab Yang Mulia. Pada waktu masuk untuk mengajar, kami secara umum tidak mempunyai perjanjian kerja seperti itu. Hanya ketika kami masuk berniat untuk mengajar, itu adalah niat kami untuk mengajar. Sampai sekarang tidak ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama dengan penyelenggara sampai sekarang. Kalau dulu ketika masuk mungkin belum ada, kemudian dalam perkembangannya dibuat perjanjian kerja, apa ada? Sampai sekarang belum nggak ada. Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Nah dalam hari-hari Pak Kurniawan dan Bu Eli ini oleh penyelenggara dipanggil guru atau apa? Bu Guru. Bu Guru ya. Mas Kurniawan, Pak Guru. Guru Yang Mulia. Oleh peserta didiknya panggil guru juga? Iya. Semua peserta didik, wali murid, dan semua masyarakat kami memanggil guru ya. Oh ya. Nah sepanjang selama ini mengabdi, apa pernah ada semacam pembinaan profesi, misalnya ada pelatihan atau ikut orientasi baik diselenggarakan oleh tadi yang mohon maaf yang memberikan juga sekarang baju seragam, atau diikut sertakan oleh lembaga lain, mungkin dengan lembaga non formal disertakan, pernah? Pernah. Itu dapat sertifikat? Dapat. Ya. Nah, sertifikat itu ada pengaruhnya? Tidak ada. Tidak ada pengaruhnya? Tidak ada. Ya, baik dalam peningkatan kompetensi atau mungkin juga hak-haknya nggak ada? Tidak ada. Ya, tapi ada itu disimpan ya? Ada. Ya, mungkin suatu saat digunakan ya. Kemudian karena tidak ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama, beban kerjanya disebut ada berapa jam minimal, maksimal? Ada. Beban kerja berapa? Seminggu 5 kali. Berapa jam itu? Kalau tatap muka ya? Iya, tatap muka. Ada 24 jam kalau 5 kali itu? 300 berapa jam gitu lupa. Oh ya. Tapi memang tidak disebutkan di dalam perjanjian, tapi dalam tugas, praktek, tanggung jawab saudara dilaksanakan. Dilaksanakan. Ya, baik. Kemudian ada pernah cuti? Izin. Nggak pernah cuti. Karena memang tidak ada aturan cuti tahunan, cuti tertentu, atau mungkin ada cuti-cuti tertentu, mungkin dialami sendiri atau lain, misal mohon maaf ya, misal cuti melahirkan atau ada? Tidak ada, tapi melahirkan ada. Saya cuti melahirkan. Ada, diberikan sama dengan yang diperoleh oleh guru-guru formal? Saya kurang tahu. Oh iya. Nah pada waktu cuti itu tetap mendapatkan upah atau gaji itu? Dapat. Terdapat. Tetapi diperhitungkan atau tidak berkurang? Diperhitungkan. Diperhitungkan ya. Ya saya kira itu saja ya. Makasih. Pak Ketua, saya sedikit. Ya, Yang Mulia Pak Pal. Saya agak karena dijawab oleh saksi, saya jadi agak tergelitik pertanyaannya. Karena tadi saksi mengatakan mendirikan PAUD sendiri atas inisiatif sendiri, betul? Awalnya dari pemerintah kelurahan untuk mendirikan PAUD. Berarti beda dengan yang tadi yang disampaikan ya? Iya, karena kan awalnya kan kita kan dari pemerintah, dari kelurahan menunjuk satu RW harus punya PAUD. Kebetulan kami ada tempat, jadi kami buat PAUD. Awalnya seperti itu. Oh, jadi yang tadi waktu ditanya sama Yang Mulia Prof. Saldi kan katanya atas inisiatif sendiri. Iya. Yang dimaksud inisiatif sendiri itu perintah kelurahan maksudnya? Awalnya sendiri, tapi didukung sama pengelurahan.
Oh, jadi awalnya inisiatif sendiri. Kita lapor ke kelurahan. Nah, itu makanya saya jadi agak aneh ketika ditanya-tanya soal ada perjanjian atau tidak, siapa yang diajak berjanji? Karena di inisiatif sendiri kan begitu anunya logikanya kalau kemudian mengapa saudara kemudian kami jadi agak ini bisa memahami kenapa tidak ada perjanjian, kenapa tidak ini. Makanya kami harus meyakinkan bahwa itu adalah inisiatif sendiri dan kemudian ya tentu tidak ada perjanjian kan begitu ya. Iya. Ya, cuma nanti. Nah sekarang karena lalu statusnya sekarang dengan hubungannya dengan kelurahan bagaimana? Statusnya karena kita sudah KB kelompok bermain sudah punya yayasan. Awalnya waktu masih SPS masih diperhatikan masih ada. Oke, jadi sekarang udah bentuknya yayasan. Iya. Jadi yayasannya ini yang bertanggung jawab. Iya. Siapa yang yang memberikan katakanlah semacam gaji atau apapun namanya itu yayasan ini. Iya. Yayasan ini didirikan oleh yang punya kepala sekolah. Hah? Yayasan dibuat sama ini Pak. Yang mendirikan PAUD-nya. Oh, yang mendirikan PAUD-nya. Iya. Itu kemudian membentuk yayasan. Iya. Oh, itu yang anunya. Jadi yang bertanggung jawab memberikan termasuk tadi apa yang namanya yang bisa ditanya-tanya oleh kuasa pemohon itu yang namanya insentif itu siapa yang memberikan itu? Itu dari pengajuan dari sekolahan ke himpau di DKI. Cuman yang meruntuhkan CPNS saya kurang tahu. Artinya itu insentif yang ditanya tadi itu datangnya dari himpaudi itu? Iya. Oh bukan ini ya. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan pemerintah nanti barangkali supaya itu clear. Karena tadi lalu lintas pertanyaannya agak kabur, makanya saya perlu klarifikasi mengenai soal ini. Pak Catur sama juga begitu jawabannya? Ya, mohon izin yang ketua, yang mulia. Setahu saya bahwa insentif itu menggunakan dana dari pemerintah. Enggak, bukan soal insentifnya dulu. Ya. Itu nanti ya. Itu nanti. Yang soal pendirian tadi itu juga. Apakah juga karena kan Bapak tadi tanya oleh yang mulia Pak Saldi, Prof. Saldi, Bapak juga nggak mencoba melamar yang lain, nggak juga mencoba melamar jadi guru, tapi kemudian karena panggilan hati untuk di PAUD, apakah juga karena inisiatif sendiri? Kasusnya sama dengan Ibu ini? Inisiatif sendiri yang mulia. Oh begitu. Sama juga kasusnya seperti itu, setelah berdiri baru kemudian ada yayasan atau bagaimana? Betul. Ya, jadi sekarang Bapak siapa yang dalam tanda petik memberikan gaji itu? Yang memberikan gaji ke kami guru-guru adalah dari masyarakat sendiri. Bentuknya belum yayasan, jadi kayak perkumpulan orang-orang tua yang dalam tanda petik menitipkan anaknya di PAUD itu yang memberikan Bapak gaji. Betul, yang mulia. Bentuknya apa? Kayak himpunan atau persatuan orang tua murid atau apa namanya? Kami tidak terikat dengan satu himpunan semacam itu. Sumber gaji kami itu berasal dari wali murid yang tahun ini menyekolahkan dalam tanda kutip menyekolahkan putra putrinya, kemudian iurannya 1 bulan 50.000 yang mulia. Dari 50.000 itu kemudian kami organisasikan untuk operasional lembaga dan juga untuk menggaji guru-guru. Kami itu maksudnya sesama pengelola PAUD. Dalam satu lembaga kami 5 orang ini. Dalam satu lembaga. 5 itu. Jadi 5 orang itu yang mengorganisasikan kumpulan dari koleksi, katakanlah iuran yang diberikan oleh orang tua itu. Bapak memanajemennya sendiri. Memanajemen. Dari situ kemudian dialokasikan untuk biaya operasional, untuk gaji dan sebagainya begitu. Betul yang mulia. Ya itu ya makanya jadi makanya tadi mengenai pertanyaan mengenai segala perjanjian dan hak dan kewajiban itu menjadi rasional ketika itu tidak terjawab dengan baik makanya kami perlu clearkan itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan yang mulia Pak Manahan masih ada. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya kepada ahli Dr. Dian Puji Matupang ya, saya masih ingin lebih jauh menjelaskan ahli menjelaskan apa yang sebenarnya maksud dari kalimat ahli yang mengatakan bahwa standar pendidikan nasional itu ditujukan untuk semua jalur. Jadi di sini ada dwelling in, objective, rest. Nah itu tujuannya. Benar, mungkin itu
kita lihat dari undang-undangnya. Seperti itu ya. Kalau saya menafsir seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya tolong dijelaskan. Namun Anda menyatakan di sini ada kekeliruan dalam praktek administrasi pemerintahan negara. Nah, ini saya menduga seperti ada pembelokan. Ya, seperti ada pembelokan. Nah, pembelokan ini akhirnya diakui bahwa adanya salah kira terhadap maksud pembuat peraturan. Nah, saya menafsirkan ini sebagai PP yang tadi itu. Ada 3 PP itu. Nah, teori apa yang mungkin ahli bisa membenarkan ini? Adanya pembelokan yang tadinya oleh Undang-Undang Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah seperti ini. Namun dalam hal adanya kekeliruan dalam praktek pemerintahan negara, dalam membuat peraturan-peraturan, nah ini, tadi saudara katakan ini ada kekeliruan. Nah, ada 2 pertanyaannya. Pertama, teori apa yang bisa membenarkan itu? Tetapi kalau itu memang benar-benar kesalahan, apa kira-kira yang bisa memperbaiki ini agar tidak ada tadi salah kira itu tadi? Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ini saya sedikit untuk Ibu Nelly. Yang menginisiasi untuk bikin yayasan itu siapa? Apa di antara yang ke-5 atau 6 guru tadi? Kebetulan yang punya rumah dan kepala sekolah yang punya inisiatif untuk membuat yayasan. Jadi selaku kepala sekolah sekaligus sebagai ketua yayasan ya? Ketua yayasan bukan kepala sekolah, cuman dia sebagai bendahara. Oh, bendahara. Mengajar juga? Dia mengajar. Oh, baik. Silakan Pak Dian menjawab pertanyaan dari para yang berlihat ini. Dan tadi ada juga dari pemohon. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Pertama adalah dari pemohon dan kuasa pemohon bahwa apakah dapat kemudian dialokasikan beberapa apabila diatur dalam peraturan perundangan. Tentu Yang Mulia kalau kita mengacu pada PP 48/2008 tentang pendanaan pendidikan dan juga PP 58/2005 tentang pengelolaan pedoman pengelolaan keuangan daerah, tentu itu di bawah undang-undang yang mengatur Yang Mulia. Di dalam PP 48/2008 dinyatakan untuk memang jalur non formal dan yang satuan pendidikannya diselenggarakan oleh masyarakat, memang silakan digunakan kata dapat diberikan bantuan atau hibah dari pemerintah daerah atau dalam bentuk insentif lain yang ditetapkan. Jadi memang yang mulai disitu dinyatakan menggunakan kata dapat. Sehingga kemudian dari situlah dapat dialokasikan di dalam APBD atau APBN terkait dengan bantuan insentif yang diberikan. Bahwa Yang Mulia kemudian di dalam pasal 297 Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan juga di dalam huruf I di lampiran Undang-Undang 23/2014 dinyatakan memang Yang Mulia untuk yang non formal dan yang lain sebagainya, semua untuk manajemen dan juga yang lainnya memang ditetapkan kepada pemerintah daerah untuk ikut membantu bagaimana memberikan insentif penghargaan bantuan kepada yang bersifat non formal atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti tadi. Karena Yang Mulia mengapa kemudian itu tidak bersifat wajib? Karena bukan persoalan diskriminasi, tapi memang karena pemerintah sesuai dengan paragraf 9 di PP tadi di PP Standar Nasional Pendidikan, karena pemerintah ingin memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi karakternya jangan kemudian seperti di pasal 51 Undang-Undang 20/2003 ada berbasis sekolah dan madrasah. Tapi ini kan tidak diserahkan kepada kepada masyarakat. Silakan Anda mau mempunyai pola bagaimana ketika Anda menyelenggarakan pendidikan tersebut sebagai satu satuan pendidikan. Sehingga meskipun Yang Mulia itu tidak wajib kemudian dinyatakan di dalam alokasi APBN sebagai standar minimal sebagai diatur dalam PP 58 sebagai alokasi yang wajib, tetapi di dalam alokasi lainnya karena kata dapat dalam PP 48/2008 dan PP 58/2005 tentang pedoman pengelolaan daerah, maka dia mungkin masuk di dalam alokasi bantuan sosial atau hibah karena di ketentuan tersebut memang Yang Mulia menggunakan kata dapat.
Kedua, mengenai tadi yang pertanyaan kedua bahwa standar sama, yaitu tadi yang mulia, ada tadi menurut saya memang ada salah kira yang tadi saya sampaikan bahwa dwelling in objective rate, bahwa ternyata si para pejabat administrasi pemerintahan dan pegawai aparatur sipil negara tidak memahami konteks bahwa untuk yang non formal tidak dapat disamakan dalam artian bahwa standar itu tidak bisa dituntut kepada yang bersangkutan. Karena yang mulia tadi untuk mencapai dia tingkat formal, maka pemerintah menyatakan, oh Anda silakan kalau mau formal, tapi kami tentukan syarat dan prosedurnya. Jadi kesetaraan itu tetap diberikan bahwa kesempatan untuk dia menjadi formal disediakan oleh negara. Oh silakan Anda ketika Anda mau pun mencapai itu, kami tetapkan syarat dan prosedur yang harus Anda penuhi. Nah itulah kemudian ketika kemudian sekarang non formal dan formal disamakan, berarti kan yang mulia ada kesalahan dalam penerapan. Menurut saya yang mulia, kalau ya tadi juga menjawab yang mulia Hakim Dr. Manahan, bahwa upaya hukum yang dilakukan menurut saya adalah bahwa itu harusnya diajukan ke petun sesuai dengan ketentuan pasal 87 bahwa ada suatu praktek penyelenggaraan yang tidak tepat dengan sesuai di dalam norma di dalam PP maupun di dalam Permendikbud. Nah kemudian apakah dapat menjadi guru? Tentu yang mulia tadi saat prosedur dilakukan karena pasal 1 angka 1 menyatakan guru adalah tenaga pendidik profesional, dia dibuktikan dengan sertifikat dan juga dibuktikan dengan diangkat berdasarkan peraturan undangan. Tentu kan yang mulia tidak bisa kita mengesampingkan undang-undang karena ini harus disamakan semua. Karena kesepakatan undang-undang loh, semua itu boleh silakan menjadi apapun, tentu syarat dan prosedur yang diatur Anda harus ikuti. Nah sepanjang itu yang mulia sesuai asas publisitas dan ketentuan di pasal 46 ayat 1 Undang-Undang 30/2014 kan yang penting itu semua dipublikasi, disosialisasikan dan semua orang mengetahui sehingga semua orang berkesempatan untuk menjadi guru formal. Tentu yang penting yang mulia syarat dan prosedurnya itu telah diikuti. Selanjutnya kemudian yang mulia menjawab pertanyaan yang mulia Hakim Prof. Saldi. Yang mulia di sini memang saya sampaikan menegaskan kembali dalam simpulan bahwa ini memang penerapan tidak pada konstitusionalitas, tapi terkait dengan penerapan dalam PP yang tadi yang mulia Hakim Dr. Manam juga sampaikan bahwa sebenarnya ini ada dalam praktek administrasi pemerintahan ternyata telah salah kira atau dwelling in objective rate. Jadi penjelasan paragraf 9 itu dan ketentuan pasal 51 Undang-Undang 23 ternyata kurang dipahami bahwa seharusnya adalah itu tuh berbeda karena keleluasaan kepada mereka diberikan terlebih dahulu. Jangan pemerintah tidak boleh memasarkan orang yang non formal menjadi formal sepanjang dia tidak mau berbasis sekolah dan madrasah gitu. Ketika dia ingin leluasa karena melihat karakteristik masyarakat yang begitu berbeda dan kebutuhan masyarakat untuk formal, maka silakan. Tapi dalam kondisi-kondisi bahwa dia akan menjadi formal, oh silakan juga kami negara akan memberikan syarat dan prosedur. Seperti tadi yang mulia ada standar pelayanan minimal dan Anda memenuhi 8 standar yang ditetapkan. Nah, tapi yang mulia kan terhadap yang non formal tadi atau yang tadi yang non formal tetap negara memberikan perhatian seperti tadi bahwa perlu dia tetap diperluas insentif. Bahkan yang mulia kalau saya lihat PP 48 2008 tentang kata dapat itu untuk yang bersifat lahan, personal dan manajemen lainnya tentu sebaiknya dipenuhi sebagai standar yang kewajiban yang dialokasikan di dalam APBN maupun APBD. Kemudian kepada yang mulia Hakim Dr. Soehartoyo, yang mulia pada hakikatnya sebenarnya tadi yang mulia ini kan sebenarnya semua diberikan kesetaraan tetapi dengan fungsi yang berbeda-beda. Tapi intinya untuk mereka menjadi setara dalam artian akan menjadi formal, pemerintah juga membuka kesempatan itu. Jadi tidak menutup dan bukan berarti bahwa pemerintah menutup kesempatan, juga pemerintah tidak mengakui yang non formal gitu kan. Karena dalam undang-undang juga dinyatakan, oh untuk Anda silakan kami berikan keluasan untuk berkembang dan kami akui, dan untuk pendanaan yang kurang atau yang lain atau yang penghargaan apresiasi penghargaan dedikasinya, pemerintah menyediakan ketentuan berupa insentif dan juga bentuk-bentuk penghargaan lainnya gitu ya. Karena PP 48 dan di dalam lampiran 1 di dalam Undang-Undang 23/2014 dijelaskan untuk yang non formal, jangan lupa ya pemerintah daerah untuk yang bisa manajemen penghargaan semua itu menjadi tanggung jawab Anda gitu kan sebagai pemerintah daerah. Jadi
Menurut saya tidak ada yang mulia soal kelembagaan atau tidak lembagaan, tapi ini adalah bahwa pemerintah tetap mengakui untuk yang semua jalur apapun, tetapi untuk mencapai formal, pemerintah menyatakan bahwa yang non formal ya silakan menjadi formal, tetapi syarat dan prosedur ditetapkan. Jadi kesempatan tetap ada, yang mulia dibuka, tetapi kepada mereka pun tetap diakui dan negara memberikan penghargaan sesuai dengan prioritas anggarannya. Kemudian kepada yang mulia Hakim Dr. Manan, seperti tadi saya sampaikan, yang mulia menurut saya teori apa? Tentu tadi yang mulia bahwa dalam konteks Utrecht sebenarnya dikemukakan oleh Belivante bahwa konsep dualing yang menjadi Utrecht ketika sesuatu tindakan pemerintah keliru, tidak paham, tidak memahami maksud pembuat undang-undang, maka kan sebenarnya sekarang secara praktek administrasi pemerintahan yang mulia bisa diupayakan dengan pertama melakukan upaya administrasi kepada pembentuknya. Jadi menteri dalam hal ini diingatkan, Anda jangan lupa loh bahwa ini berbeda. Perlakuan Anda dalam paragraf ke-9 bahwa ini kan sebenarnya diakui, tetapi kesempatan dan pengakuannya tetap diberikan. Yang kedua yang mulia bahwa dalam perlakuan, sehingga akhirnya yang mulia seluruh dinas-dinas pendidikan jangan memperlakukan yang sama karena keluasan itu tetap diberikan. Tapi di sisi lain pemerintah dalam Kementerian Pendidikan atau dinas-dinas tetap memberikan asas publisitas tadi bahwa Anda silakan diberikan kesempatan menjadi formal sepanjang standar-standar itu terpenuhi. Nah itu yang mulia, kalaupun misalnya nanti banding upaya administrasi tidak dilakukan, banding kepada pihak yang lebih tinggi tidak dapat dilakukan, kan ketentuan pasal 87 memungkinkan yang mulia ketika upaya ini juga tidak menghasilkan keputusan dari pejabat institusi pemerintahan. Misalnya kalau itu tetap bersifat sah kira. Tapi kalau misalnya pembentuk undang-undang secara kontrarius aktus, akhirnya dia tahu, diingatkan, kemudian dia akan memperbaiki dan mengubah. Menurut saya itu menjadi cara yang lebih elegan dan lebih terbaik bagi semua pihak yang mulia untuk menyelesaikan persoalan salah kira tersebut. Mungkin demikian yang mulia kedua, terima kasih. Baik, tadi untuk kedua saksi dari kuasa presiden ada pertanyaan tadi, silakan. Yang belum dijawab. Mohon izin menjawab terlebih dahulu yang mulia. Untuk pertanyaan nomor 1 tentang perbedaan insentif dan tunjangan. Mohon maaf sekali bahwa saya tidak begitu paham tentang insentif dan tunjangan beserta regulasinya. Kami sebagai pendidik di lapangan yang kami alami adalah kami mendapatkan informasi bahwa saudara si A mendapatkan insentif sebesar ini, silahkan diambil ketentuan berlaku, begitu saja. Selebihnya saya mohon maaf tidak paham. Baik. Terus? Ya, yang kedua mengenai tanggung jawab pendidik adalah tanggung jawab dari penyelenggara. Berkaitan dengan penyelenggaraan kelembagaan, memang benar bahwa setiap tenaga pendidik ini adalah menjadi tanggung jawab dari penyelenggara. Tetapi dalam hal ini adalah bahwa kami tenaga pendidik, saya sebagai tenaga pendidik, ini juga melakukan tugas-tugas kependidikan seperti yang diatur dalam kurikulum pembelajaran. Kami memiliki tanggung jawab administrasi yang sama, kami punya tanggung jawab pembelajaran yang sama. Nah, tetapi kenapa kami dibedakan? Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pelatihan uji kompetensi itu diberikan untuk siapa? Pada masa itu tahun 2015 kami mendapatkan informasi bahwa akan diselenggarakan uji kompetensi secara komputerisasi yang akan dilaksanakan di suatu tempat, yang diberikan kesempatan kepada semua pendidik, baik itu formal maupun non formal gitu. Kemudian kami mengikuti uji kompetensi tersebut. Di dalam selesai
mengikuti uji kompetensi terdapat angka-angka yang muncul di layar komputer. Sesuai informasi, saya pribadi waktu itu mendapatkan nilai yang cukup baik, artinya saya lolos, alhamdulillah merasa senang. Tetapi setelah itu, saya tidak mendapatkan informasi berupa pemberitahuan ataupun sertifikat bahwa Anda lulus. Kemudian informasi yang saya harapkan bahwa dengan kelulusan ini Anda akan diberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, ternyata itu tidak pernah kami terima. Sementara sepengetahuan saya untuk teman-teman di TK, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Demikian Yang Mulia. Ibu Nelly, silakan. Saya juga kurang paham antara perbedaan insentif sama tunjangan Yang Mulia. Terus tanggung jawab yang tadi disamakan sama Pak juga sama. Kami punya rasa tanggung jawab terhadap pendidik untuk mengajar anak-anak karena mereka adalah generasi bangsa. Terus perbedaan tentang pengelompokan usia yaitu toddler, infant, sama prasekolah Yang Mulia. Sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Sebentar Pak Ketua. Kalau Ya. begitu sekarang menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan apa beda tunjangan dengan tunjangan insentif itu. Ya. Karena itu yang ditanyakan ke sana kan. Ya. Kita tidak mendapatkan penjelasan. Baik, ya. Baik Yang Silakan, Mulia. pemerintah. Jadi tunjangan sertifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 14 NPP 74 2008 memang hanya diberikan kepada guru untuk mendapatkan setelah guru memiliki sertifikat profesi. Jadi kalau yang tadi peningkatan uji kompetensi itu hanya untuk pemetaan kompetensi guru untuk mendapatkan peningkatan kompetensi pendidikan selanjutnya. Jadi bukan syarat untuk mendapatkan sertifikasi profesi sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi yang diberikan dengan syarat minimal 24 jam memenuhi jam mengajar selama 1 minggu Yang Mulia. Jadi sehingga kepada pendidik non formal memang tidak diberikan tunjangan sertifikasi karena memang tidak memiliki sertifikasi profesi dan tidak mengikuti itu. Jadi memang syaratnya berbeda. Yang ada adalah bantuan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya sesuai dengan pertanyaan pemohon yang pertama Yang Mulia. Karena kami catat insentif pemerintah pusat diberikan setahun sekali. Ini mungkin yang kalau mohon izin diluruskan dalam persidangan yang terbuka ini, apakah memang para saksi itu menerimanya dari Himpaudi yang sumbernya ada dari pemerintah pusat, dan Himpaudi lah yang menentukan siapa yang mendapat atau tidak semua yang mendapat bantuan tersebut Yang Mulia. Jadi bukan kami yang menentukan siapa yang mendapat. Terima kasih. Ya, baik. Kuasa Presiden, apakah masih akan mengajukan ahli yang tadi belum sempat dengar? Tetap atau? Masih Yang Mulia. Ya, Satu, baik. ya. Terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu, ya sidang ini ditunda lagi hari Selasa, tanggal 2 April 2019, jam 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan satu orang ahli dari Presiden. Ya, begitu ya pemohon. Kita tunda ya. Kemudian untuk ahli, terima kasih atas keterangannya, termasuk juga dari saksi. Cukup. Cukup. Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
kami informasikan bahwa sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 April 2019 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Rabu 20 Maret 2019 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.